baru mau masuk pintu toilet. Jadi ada sekat kaca. Lo tau nggak? Ini sosok, ini gue. Dia ngikutin apa gerakan apa yang gue ikutin. Wah, Apa gelap-gelapan Iya, gitu. iya. Gue nyalain lampu. Lo tau nggak? Itu nggak ada mukanya sama sekali lah. Mukanya rata. Mukanya rata. dan itu banyak Itu banyak berderet semua. Kita ngobrol nih di belakang deket toilet yang tadi itu gue ceritain. Lu tahu nggak Lang? Tiba-tiba terbang di atas kepala gue. Tapi kali ini kuntilanak bener. Sambil ketawa sama temen-temen gue bertujuh itu. Mereka ngeliat semua. Barak bukan di belakang, ada barak lagi di depan. Itu ada satu kasur yang nggak ditempatin. Gue nggak tahu dia sakit ya. Terus gue cuma dengar cerita aja sih. Sakit terus meninggal. Setelah dia meninggal, banyak kejadian hal-hal aneh tuh di kasur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Halo sahabat lonceng, apa kabar? Gua harap kalian baik-baik aja. Bagi kalian yang ngeklik video ini, gue doain kalian selalu diberikan kelancaran dalam urus-urusannya, selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kali ini gue udah bawa satu narasumber. Kenapa gue bawa dan bukan kedatangan narasumber? Karena hari ini kebetulan gue lagi ada acara dari Alam Sutra. Tadi mau balik ke Bekasi, gue inget narasumber gue ini temen gue dan dia punya cerita horor. Makanya sekalian aja gue ke Cibubur dulu, gue nyulik dia nih, bawa ke sini buat cerita. Nah, langsung kenalan aja nih sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Ojan. Ojan. Nah, jadi gue tuh banyak banget cerita horor, tapi gue tuh selalu susah gitu buat ngajak lo cerita ke sini. Baru makanya tadi tuh kesempatan gue buat nyulik lo langsung ke sini. Oke Jan, kali ini lo mau nyeritain tentang apa nih Jan? Gue sih sebelumnya gue pengen cerita mungkin buat beberapa orang yang nonton ini nanti entah tahu dari pihak yang ikut terlibat atau yang pada saat itu dia tahu ceritanya, ya semoga kalian gak keberatan sih. Amin. Ini sih ceritanya waktu pas gue pendidikan. Tuh. Waktu pas gue pendidikan. Sebenarnya sih ya biasa aja pendidikan kan. Diklat ya? Iya, yang kita tahu kan cuma ya fisik aja segala macam gitu kan. Biasa aja, semua berjalan normal sih. Itu di daerah mana Jan? Ya di daerah Jawa Barat, Sukabumi lah. Oke. Dan itu tahun berapa kejadian? Itu kejadian sekira 5 tahun yang lalu, 2017. 2017. Berarti ini pas saat 2017 lu masih diklat Iya, ASN tuh ya? Iya, Sebut masih, aja masih. ASN Iya, ya? iya. Ya, sebut Masih, aja masih. ASN. 2017 2018 lah. Ya, jadi selama gue diklat nih, gue sama teman-teman gue ini ngalamin yang benar-benar buat gue tuh horor gitu. Kayak menurut gue itu sepanjang hidup gue itu yang paling horor. Wih, gila. Tuh, makanya tuh sahabat lonceng udah penasaran sama ceritanya. Pokoknya videonya jangan ada yang di skip, harus ditonton dari awal sampai habis. Karena ini pasti bakal seru banget. Bagi kalian yang suka dengan video-video di channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe channel Lonceng Misteri, like video ini, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget nih. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri dan kalian bisa langsung DM aja. Ceritanya yang kalian kirim harus berbentuk voice note ya kalau sekarang, oke? Oke, tapi tahan dulu. Sebelum masuk ke cerita, gue mau infoin sesuatu nih sama kalian semua. Ini dia infonya. Oke, sahabat lonceng. Gue mau kasih tahu suatu rahasia nih sama kalian di saat gue lagi mandi. Nah, ini dia nih rahasianya kalau gue lagi mandi. Gue selalu pakai Scarlett Brightening Shower Scrub. Scarlett Brightening Shower Scrub ini adalah salah satu produk body care dari Scarlett. Yang biasanya gue pakai varian kopi, sekarang gue mau nyobain ketiga varian ini nih. Yang pertama ada Jolly, Charming, dan Freshy. Dan ternyata wangi-wanginya ini tuh gak kalah enak sama yang kopi. Tiga varian ini punya wanginya masing-masing, yang ampuh banget buat angkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Yang kedua ini adalah Scarlett Body Scrub. Kalau kemarin kan Scarlett Body Scrub gue yang varian kopi. Kali ini nih gue mau nyobain yang varian romansa. Dan ternyata setelah gue cobain, ternyata wanginya juga enak banget.
Body scrub dari Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bikin sel-sel kulit mati di kulit kita tuh keangkat dan yang pastinya bikin kulit kita lebih cerah. Lalu produk terakhir dari body care Scarlett ini adalah body lotion Scarlett. Nah, body lotion Scarlett ini selalu gue pakai dimanapun dan kapanpun, kemana aja tuh pasti gue bawa karena body lotion Scarlett ini yang selalu bikin kulit gue lembab dan juga cerah. Favorit body lotion Scarlett gue sih selalu varian Jolie ini ya. Karena wanginya ini enak banget dan nggak ada di merek body lotion lainnya lagi, hanya di Scarlett. Nah, jadi ini dia nih semua produk-produk body care Scarlett yang biasa gue pakai. Kalian wajib coba nih produk-produk Scarlett yang biasa gue pakai. Untuk pemesanannya, kalian bisa langsung mampir ke marketplace Scarlett. Nanti linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi. Cerita ini gue alamin sendiri tahun 2017-2018. Waktu pada saat itu gue ngikut pendidikan di Sukabumi, Jawa Barat. Hari pertama itu kita masuk masih berjalan seperti biasa. Pas hari ke-7 itu gue ngerasa itu habis kelar semua kegiatan. Sekira jam 2, jam 3 gue tuh bangun karena pengen ke kamar mandi kan. Karena memang udaranya dingin kalau malam kan. Di sana itu dingin Di sana dingin kalau malam. Kebetulan buat yang belum tahu, kamar gue itu bentuknya lorong panjang, nggak ada sekat, cuma dia tuh jadi satu sama kamar mandi. Itu pada saat itu ada berapa orang di situ? Di situ ada 85 orang, sekira itu. 85 orang yang ikut diklat. 85 orang dalam satu ruangan itu, satu barak. Kita nyebutnya biasanya barak. Gue ini posisinya pintu masuk barak. Ini kasur gue. Oh. Jadi persis di pintu masuk, ini kasur gue. Kebetulan kasurnya atas bawah, gue ini di atas. Jadi waktu pas gue kebangun malam itu, gue pengen buang air kan, pengen kencing. Gak biasanya itu karena apa? Karena gue pada saat itu mau ke toilet itu harus ngelewatin pintu sekat kaca. Walaupun jadi satu, tapi ada pintu sekat kaca. Gue masuk ke dalam. Gue sedikit jelasin ya, itu ruangannya itu, kamar mandi itu bagi dua. Di sini bak gede, di sini bak gede. Di sekelilingnya itu ada, di belakangnya itu baru ada sekat kamar mandi. Sekat kamar mandi. Bayang gue. Bayang kan? Gue ngambil ember di belakang. Gue baru mau, istilahnya gue baru mau ngencing lah gitu. Ya kan? Gue baru mau ngencing, tiba-tiba gue di kamar pojok itu gue denger ada orang mandi. Ada orang mandi. Jebar. Itu jam 2, jam 3 lah. Jam 2, jam 3, jebar. Begonya gue adalah saat itu gue memberanikan diri. Gue penasaran dong. Sekira siapa nih yang mandi ya kan? Oke. Gue memberanikan diri. Itu di paling pojok. Karena bangunan zaman dulu gelap gitu, nggak terlalu terang lah pencahayaannya juga. Udah kumuh, udah lusuh. Gue buka pintu, gue beraniin diri gue buat. Ternyata nggak ada orang, nggak ada siapapun. Tapi sebelum lu buka itu masih ada suara. Masih ada. Jadi sebelum gue buka itu masih terdengar jelas orang mandi segala macam. Keran nyala air tuh masih jelas. Padahal seharusnya pada saat itu setelah selesai kegiatan itu keran harus ditutup, nggak boleh ada lagi yang kebuka kan. Takut banjir nanti, sayang air kan. Gue buka, gue masuk ke dalam, tiba-tiba ada suara ember kelempar. Dari? Gue nggak tahu itu asal dari mana. Pokoknya yang jelas sih di antara kolam besar itu. Jadi ada duar kelempar. Ya udah, gue panik lah pasti kan. Gue panik. Udah gue buru-buru kabur. Gue gak pakai basa-basi, gue taruh aja tuh peralatan gue mandi di situ, gue kabur. Gue langsung limutan. Gila.
Itu gue selimutan. Itu hari pertama lu ngalamin yang Itu aneh? hari pertama ngalamin yang aneh. Tapi sorry Jan, gue mau nanya dulu tentang bangunan ini. Ini bangunan, maksudnya tempat lu diklat ini selalu dipakai sama angkatan-angkatan sebelumnya juga berarti? Iya, buat yang belum tahu, jadi dalam 1 tahun itu cuma 1 kali dipakai selama 7 bulan. Oh. Dan setelah itu 5 bulan itu kosong. Oh begitu ya modelannya. 5 bulan itu kosong. Jadi 5 bulan kosong, 7 bulan baru 7 diisi. bulan baru diisi, 5 bulan kosong lagi. Iya, 5 bulan kosong lagi. Iya, iya. Dari situ besoknya gue sakit. Pas lagi diklat itu sakit besok? Sakit gue. Cuma gue dikerokin, gue nggak mau cerita. Gue cuma nggak mau cerita gue ngalamin yang aneh-aneh gitu kan. Karena kan buat bangun mental juga, kita lagi ikut pendidikan kan nggak mungkin. Iya, benar. Oke, setelah itu hari kedua, udah gue sembuh lah. Tiba-tiba tuh badan gue ngerasa enak lagi, udah aktivitas seperti biasa. Terus gue nggak tahu ya, gue tuh tidur di atas mungkin karena dingin atau apa. Selalu gue jam 2 jam 3 tuh bangun. Selalu gue arahnya mau ke kamar mandi. Dari kamar pojok lagi, tetap ada orang kali itu tapi bukan mandi, nyuci. Hah? Lo tahu sikat kan kalau diadu seret Iya. gitu kan? Ya, itu ada suara kayak gitu. Gue tuh cuma ya udah ngelongok, udah gue kabur lagi, tidur lagi gue. Lu ngeliat? Gue nggak sempet ngeliat, cuma suara-suara itu jelas banget masih dalam ingatan gue tuh kayak gitu. Ya udah, setelah berjalan berapa bulan gitu kan, sampai akhirnya kita mau jalan jauh itu 3 hari yang dijadwalinnya itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu adalah treknya masuk kita ke pegunungan gitu kan. Jadi posisinya ya ada salah satu barisan depan gue gitu, udah diperingatin buat ayo kita jalan, jangan. Dia karena itu waktu itu udah mau maghrib, dia nggak tahan mau buang air kecil gitu kan. Dia nggak tahan nih, karena kan kita mau maghrib mau masuk pegunungan itu kan tahu sendiri lah, kebayang lah, pohon bambu segala macem. Udah dia masuk ke situ, pegangin senjata gue gitu. Gue mau kencing, udah jalan aja gitu kan, dikit lagi gitu. Karena kan kebetulan satu bagian itu, misalkan tim gue di belakangnya gitu. Jadi satu timnya dia udah peringatin gitu. Udah ayo jalan aja gitu. Ya udah, dia nggak mengindahkan gitu ya, nggak mungkin, udah kebelet banget mungkin. Oke, dia tetap kencing sampai hari itu nggak ada masalah apapun gitu kan, nggak ada masalah, udah berjalan seperti biasa normal gitu kan. Akhirnya tiba kita itu pas waktu mau upacara penutupan ya kan, kita dapat cuti. Selesai acara itu jam 12 lah, iya jam 12, jam 11, jam 12 kita balik ke rumah masing-masing, cuti 3 hari. Yang gue ingat betul tuh, gue tahu tuh dia udah dijemput sama orang tuanya, karena dia kebetulan rantau kan. Cuma orang tuanya datang buat jemput. Terus dia tinggal di tempat saudaranya, di tempat pamannya atau budenya gitu, gue lupa. Udah dia pulang gitu kayak biasa pulang. Pas mau maghrib, pas sama persis dia kemarin kejadian yang kencing itu, tiba-tiba ada yang telepon katanya dari piketnya. Dia bilang, "Bu, anaknya ada di rumah nggak?" gitu. Terus dia bilang, "Ada Pak," gitu. Coba dicek dulu gitu. Pas dicek, itu anak ternyata nggak ada di kamarnya. Adanya tuh di lembaga pendidikan itu tadi. Hah? Pas maghrib, tiba-tiba dia di masjid masih pakai pakaian lengkap gitu kan, seperti upacara awal pagi. Tiba-tiba dia udah balik lagi. Jadi yang dijemput siapa? Gue nggak tahu itu siapa. Gila. Tapi yang jelas dijemput lagi sama orang tuanya. Dijemput ya. Oh, orang tuanya pun udah notice pasti ya. Orang tuanya udah jemput aja. Oke, dijemput. Pas hari ketika kita balik lagi nih, habis dari cuti kan, mau sholat maghrib. Kejadian selalu maghrib. Pas mau maghrib tuh dia kayak nggak tahu ngobrol sama siapa gitu. Di masjid itu teriak-teriakan gitu. Gue ngeliat persis dulu dia kayak gimana sih, kayak lu kayak takut gitu, ketakutan gitu. Gitu. Ya gitu, ya udah kira dibawalah sama pengurus masjid di lembaga itu kan. Teriak-teriak aja nggak jelas, nggak tahu lah, gue nggak ini banget sih, gue nggak begitu jelas, cuma gue tahu dia teriak-teriak.
Tapi sehabis dari situ ya udah kayak orang linglung aja. Dipanggil pun cuma ketawa senyum gitu. Dia nggak notice lagi apa yang kita lakuin gitu. Dia nggak notice, nggak nyambung ngobrol sama kita tuh, nggak nyambung. Padahal sebelumnya normal-normal aja ya. Sebelumnya normal, pandangannya pun kosong. Gue dengar kabar terakhirnya udah sehat, udah lebih baik dari sebelumnya pas kejadian itu ya. Berlalu dari situ gue pas itu gue inget sih sebenarnya ada kejadian tuh. Waktu itu gue kena piket jaga gitulah istilahnya. Iya. Piket jaga buat ngawasin gitu teman-teman yang lagi istirahat. Kebetulan gue itu kena piket berdua. Waktu itu waktunya gue patroli gitulah, ngecek lingkungan sekitar. Jadi buat bayangan aja nih, buat gambaran, itu tempatnya itu gede. Tempat gue diam di situ, standby di situ istilahnya. Ini masih tempat diklat itu? Ya, tempat diklat. Di situ ada pohon besar, pohon beringin. Pokoknya nggak jauh dari situ ada lapangan lah. Lapangan, terus sebelum kita masuk lapangan itu ada pohon gede. Pohon gede 2 tuh, berjejer. Yang gue inget banget pada saat itu, gue lagi jaga kayak ini, kita ngobrol berdua nih, ya kan? Tiba-tiba ada yang lari masuk ke dalam lapangan itu. Masuk ke lapangan itu. Itu posisinya malam, gelap banget, jam 12 malam lebih. Itu posisi gelap, benar-benar nggak ada pencahayaan sama sekali. Itu ada orang lari ke situ. Gue penasaran sama temen gue bilang, ayo cek, gue bilang gitu. Iya. Temen gue mungkin udah ngantuk ya, jadi ayo aja kan. Gue cek. Gue juga nggak berani masuk, jujur gue nggak berani masuk. Gue cuma lihat dari depan, gue samperin, gue mastiin aja gitu. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Di lapangan itu? Di lapangan itu nggak ada orang sama sekali. Tapi mereka bawa perlengkapan semuanya. Perlengkapan yang yang biasa kita bawa tuh mereka bawa. Ih, merinding gua. Jadi ya udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada orang. Itu tengah malam, nggak ada orang. Padahal lu berdua jelas banget itu. Padahal ya, lu lihat. gue lihat jelas. Temen lu juga sama kan, denger. Gitu juga gue lihat jelas. Jadi pas habis dari gue ngecek itu nggak lama kan, kita uploadan nih. Ada yang namanya piket. Oh ya, gue jelasin ya. Itu ada piket Serambi, ada piket Barak. Oke. Itu ada pergantian. Setiap jam 4 subuh itu pergantian. Sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh, itu pergantian. Gue ngeliat itu mereka sama jumlahnya, 7 orang. Cuma pas begitu mereka ninggalin tuh jalan, balik lagi ke barak masing-masing, gue liatnya ada jalan berjajar lagi gitu. Gue nggak ngitung sih, cuma yang jelas tuh ada orang berjajar lagi di belakangnya dia. Itu lebih dari 7 orang? Itu lebih dari 7 orang. Itu lebih dari 7 orang. Gue ada di posisi itu merinding sih. Itu lebih dari 7 orang. Gue gue nggak ambil pusing ibaratnya kan. Gue udah capek, gue udah lihat kayak tadi lagi, ternyata gue masih ditongolin kayak gitu juga kan. Udah. Terus kalau lu inget, ini sih yang menurut gue paling horor ya. Kalau lu inget itu waktu pas 2017 2018 pernah ada gerhana. Ya. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Semua kegiatan tuh dihentikan kan. Kenapa tuh? Gue nggak ngerti itu mistisnya mitosnya di sana atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma yang jelas setiap kegiatan itu dihentikan. Akhirnya dari kita sholat isya, karena kan kita selalu sholat berjamaah kan, 5 waktu kita sholat berjamaah. Dari sholat isya yang biasanya kita habis itu belajar terus olahraga malam gitu, itu nggak diadain. Akhirnya kita di masjid, di tempat ibadah masing-masing lah, kita berdoa segala macam kan. Kalau di Islam kan ada sholat gerhana kan? Ada. Ya, kita sholat gerhana tuh. Habis dari situ semua berjalan normal. Kita balik ke barak. Ya udah ngobrol biasa gitu kan. Di depan kasur gue yang pas banget pintu masuk kan.
Udah nih ngobrol biasa. Sekitar jam 12. Oh ini lagi pada ngobrol di kasur lu nih? Iya, lagi ngobrol di kasur gue. Iya, kebayang. Ngobrol di kasur nih biasa kayak gini kan, tiba-tiba langsung pintu dibanting. Dar. Itu kenceng banget, semua tuh ngeliat. Ada yang ngecek nggak habis itu? Itu nggak ada yang ngecek karena tuh pintu itu langsung los gitu loh. Ke Nggak ada ke arah? ke arah barak sama ke arah depan itu barak. Nggak ada apa-apa lagi. Ngelos. Kalaupun itu ada orang, toh kelihatan dong. Ini kan pintu dibuka. Pintunya jelas banget dibuka. Oh iya. Lu mau nutup dari mana? Kelihatan kan? Udah dibanting. Dar. Teman gue bilang, udah ayo tidur, udah nggak beres gitu. Dimatiin lah lampunya sama dia. Lampu barak itu dimatiin. Udah gelap. Abis ada kejadian kayak gitu temen lu matiin lampu malah. Iya. Gue juga heran tuh dia kenapa. Kok malah matiin lampu? Gue mikirnya gini, itu yang biasanya kita nggak matiin lampu, tiba-tiba kok dia matiin lampu. Mana baru bisa ada Iya, baru dibanting banget ya? ada pintu kebanting. Gue tidur. Karena kan gue kasur atas, ada jendela, kebayang dong jendela yang lipat gitu, Iya. yang bertumpuk. Gue tuh tidur nggak pernah mau pala gue di pas jendela itu. Kali di belakang jendela gue itu ada pohon rambutan gede, pohon beringin segala macam, pohon bambu di situ ada. Gue nggak mau ke situ, kira gue tidur posisinya dibalik. Ngebelakangin jendela. Enggak, tadinya harus ngebelakangin jendela. Cuma karena gue nggak tahu, gue tuh nggak mau, gue takut kayak ada yang pegang gitu. Jadi kaki gue di pas jendela itu. Oh, diputer jadi. Putar, gua Iya, tidur. iya. Pas di jendela. Tidur. Belum lama tidur. Jam 1, jam 2. Bangun gue. Kayak ada yang bangunin tuh lang. Kaki gue tuh kayak, kalau angin kan kita berasa lah ya. Hembusan angin tuh kan pasti berasa cuma. Iya, cuma semilir ya, kan? dong. Tapi kalau ini kayak dipegang terus kayak ini gitu. Kaki gue tuh. Terus gue bangun dong, Yang gue bikin gue panik itu ternyata, lu tau nggak di bawah itu kan kelihatan semua, gue di atas, Iya. di bawah di pokoknya di barak itu lang. Itu mereka ada lagi diri pakai pakaian lengkap. Gue pikir itu dikumpulin apel gitu, Iya. apel barak gitu kan gue mikirnya. Tapi gue panik kan lang. Gue nggak mikir apapun, gue pakaian segala macem. Gue nyalain lampu nih. Kata gue kok apel kok gelap-gelapan gitu. Gue nyalain lampu. Lu tau nggak? Itu nggak ada mukanya sama sekali lang. Mukanya rata. Dan itu banyak. Itu banyak berderet semua. Mukanya rata lang. Gila. Karena gue mungkin panik ya. Ngeliat kayak gitu gue matiin lagi lampunya lang. Lampu gue matiin, itu kayak orang itu balik lagi ke kasurnya gitu. Itu orang pada masuk ke kasur. Tapi gue nyalain lagi, gue cek dong. Itu hilang. Dan yang gue lihat dia masuk ke kasur, katanya itu nggak pakai pakaian gitu, nggak pakai pakaian apel. Mereka udah tidur nyenyak, udah nggak kayak, bukan apel, udah nggak kayak baru apel. Gue merinding gue Jan. Gila. Gue pada saat itu gue langsung tarik selimut, gue tidur. Gue udah nggak mikir apa lagi lang. Gue yang penting gue jalanin udah. Gila. Jadi lu kebangun malam, tiba-tiba lu ngelihat kayak ya lu nganggap itu wah ada apel nih, kan ada apa nih, lagi pada baris udah lengkap. Gue belum pakai apa-apa nih. Gue belum pakai apa-apa nih. Lu langsung pakai kan pada saat itu? Gue pakai pakaian pada saat itu. Karena gue liat di bawah itu udah rapi. Udah rapi, ngerinya lu gue telat gitu. Kan. Enggak, tahunya malah yang gue liat itu nggak ada mukanya lah, rata. Tapi dia pakai helm, pakai segala macam. Tapi nggak ada mukanya. Gue cerita lah sama temen gue di bawah kasur gue. Karena kan gue udah sempet tarik selimut lang. Tapi karena gue takut, gue turun lagi. Gue bangunin temen gue itu di bawah kasur gue kan. Bangun, gue bilang cerita tadi tuh. Gue ceritain ini begini. Udah jangan ngada-ngada, udah kita tidur aja gitu. Nggak ada gitu. Udah aku tidur. Yang paling parah itu habis kejadian itu, hari berikutnya itu balik lagi tuh. Tiba-tiba gue bangun lagi. Gue emang sering banget bangun malam-malam tuh. Malam-malam. Jadi gue mau ke toilet.
Cuma bedanya kali ini gue kan belum sempat nyampe toilet nih, baru mau masuk pintu toilet. Jadi ada sekat kaca, itu kaca gede. Lo tau nggak? Gue nih ngebayangin lah, dibayangin. Ini sosok, ini gue. Dia ngikutin gerakan apa yang gue ikutin. Hah? Tapi bentukannya? Cewek. 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 Gue kira Jadi- lu. Maksudnya? Enggak, jadi itu kaca tembus, pintu kaca lah, pokoknya sekat kaca. Jadi dia ngebayangin gitu. Gue ngelakuin lambaian tangan, dia ngikut. Gue nengok gini, dia nengok. Kaget lah gue, Iya. kabur gue. Gak jadi gue akhirnya ke toilet pada saat itu. Yang ada di benak gue itu, gue cuma mikir, ini kan laki semua. Bener. Ini cewek dari mana, gue bilang. Tapi pakai pakaian apa deh? Pakai pakaian yang lu Iya. Oh. Tapi kan kalau cewek kan kelihatan kan. Kalau kita kan botak semua. Iya. Kalau Walaupun kan ada ada rambut rambut. ya. Walaupun pendek. Iya, walaupun pendek kan kelihatan ada rambutnya. Enggak, gue kira cewek yang pakai kuntilanak, pakai baju Enggak. putih. Pantesan Kayak lu, gitu. maksud gue tadi gue rada miss. Ya, lu kan harusnya kalau lu udah tahu itu bukan orang, pastinya langsung kabur. Tapi kalau lu nggak kabur, lu coba dulu pakai Iya. ini, dan lu baru nengok, baru lu ternyata ceweknya pakai baju Sama. itu juga. Astaga. Sama bajunya sama. Gila. Nah kan kita pembagian sama semua kan. Yang gue bingung itu cewek itu dari mana, ini cowok semua. Dan pakai seragam Juga sama kayak gue. Anjir. Gue begini, dia ngikut dada juga. Ya udah. Akhirnya gue tetap sih jalan seperti biasa. Kira pada setelah banyak kejadian itu, gue nggak IBL waktu itu, nggak dapat cuti, nggak dapat izin bermalam di luar gitulah. Jadi ada tujuh orang lah, sekitar 7 orang. Setelah kejadian itu kita orang ini nggak IBL karena waktu itu gue ada pelanggaran waktu itu. Jadi gue dicabut IBL-nya. Kita ngobrol nih di belakang itu ngobrol deket toilet yang tadi itu gue ceritain. Ngobrol terus posisinya kita nggak IBL, udah tengah malam. Lu tahu nggak Elang? Tiba-tiba terbang di atas kepala gue. Tapi kali ini kuntilanak bentuknya. Terbang gitu di atas kepala lu, gila. Terbang sambil ketawa. Sambil ketawa dia. Itu lu lagi sama siapa di situ? Sama teman-teman gue bertujuh itu. Mereka ngeliat semua lah. Mereka ngeliat semua. Ketawa sambil Gila. ketawa tuh mereka ngeliat semua. Terbang kayak gitu. Berarti udah gini semua dong? Iya, udah ngeliat. 7-7-nya ngeliat? 7-7-nya ngeliat. Astaga. Kira dari situ kita berupaya masuk kan. Berupaya masuk dari pintu masuk yang sekat kaca yang tadi gue cerita sebelumnya. Kalau jadi langsung bubar semua tuh? Bubar tuh gue, bubar. Tapi ada suara nih Lang. Kayak suara tok 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 gitu. Cuma ya ternyata setelah kita mau masuk itu helm yang kita pakai itu jalan sendiri Lang. Iya. Jalannya kayak keong, tek kayak gitu jalan dari ujung ke ujung jalan dia. Ini lu ngeliat sendiri apa bertujuh lagi? Gue sendiri kali ini. Karena yang bertujuh itu mereka itu udah panik Lang gitu. Iya. Udah nggak notice lagi lah. Kelimpungan lah ya. Udah kelimpungan kan. Pas berhenti baru yang tujuh ini ngeliat. Akhirnya dibuka sama temen gue. Temen gue memberanikan diri ngebuka, ngangkat. Nggak ada apa-apa Lang. Iya kan takutnya binatang. Iya, lah takutnya ya. binatang kan. Nggak ada apa-apa. Iya, pas yang kuntilanak terbang gue kira lu doang yang ngeliat. Makanya pakai gue kayak lu ngeliat ya. Pas lu bilang bertujuh-tujuh ngeliat, buset gue kaget. 7-7-nya ngeliat. Itu 7-7 ngeliat. Pokoknya gimana ya? Itu tempat memang Gila. ya
angker lah, kalau dibilang angker sih angker karena Angker lah. karena memang ya nggak ditempatin selama itu kan. Tapi itu maksud gua pengalaman kejadian yang lu alamin kan itu dalam range waktu yang nggak terus menerus enggak kan ya? Enggak sih. Yang range-nya ada yang Tapi ada yang berdekatan ada, tapi ada yang ada jaraknya juga ada. iya. Benar. Pada saat itu, ini setelah kejadian itu ya, kejadian helm itu, Iya. diangkat, ya udah dibalikin lagi ke tempat asalnya. Kira kita semua itu mutusin buat tidur dekat-dekatan, tapi dalam satu ruangan yang sama. Tidur di kasur atas itu posisinya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang satu itu kan 4 nih, dia paling ujung. Paling ujung, gue tuh ngelihat itu ada bayangan tinggi gede hitam. Itu jalan di tengah-tengah kita tuh. Jalan. Pokoknya rame banget itu. Kayak itu tuh kayak rame banget orang gitu lah. Padahal nggak ada siapa-siapa. Kira kita nggak ada yang tidur malam itu lah. Nggak ada yang tidur malam itu. Kira kita mutusin buat begadang. Parah sih. Karena sampai dari pagi tuh kita nggak tidur. Itu pengalaman gue sih ya, maksudnya yang gue alamin tuh ya itu sih yang paling horor itu ya itu gue lihat jelasnya sih seperti itu, nggak ada mukanya, itu rata. Yang tadi itu yang baris tuh yang epic Itu baris, merinding banget gua. baris lah. Ini kalau gue kasih bayangan tuh kasur, ini tuh lemari, ini kasur, ini lemari. Jadi di setiap itu sampingnya ada lagi. Jadi ada space itu mereka kosong, mereka kayak masuk ke situ. Tapi gue cek ya udah pada tidur. Ternyata temen lu lagi pada tidur, Lagi tidur. Gue pernah dapat cerita dari piket pengasuh. Jadi sebelum dia mulai cerita, dia tanya nih, udah ngalamin hal apa aja di sini, gitu. Udah ngalamin hal apa aja. Adalah yang cerita ditongolin siswa, tapi dia nggak ada mukanya, gitu. Terus ditambah lagi, dia dipanggil nggak nyaut, gitu, melengos gitu aja. Harusnya kan kalau lagi ikut diklat pendidikan gitu kan kayak dipanggil kan pasti kan nyamperin kan. Iya. Ini enggak. Sampai ada satu cerita, ini urban legend sih. Di barak paling depan kan, barak gue paling belakang nih lah. Iya. Barak gue paling belakang, barak gue di ada barak lagi di depan. Itu ada satu kasur yang nggak ditempatin. Satu kasur di atas yang nggak ditempatin. Ceritanya, jadi waktu itu ada yang ikut pelatihan yang sama kayak gue. Ya, gue nggak tahu dia sakit ya. Terus gue cuma dengar cerita aja sih, sakit terus meninggal. Lagi saat diklat itu. Meninggal. Makanya pada saat itu, setelah dia meninggal, banyak kejadian hal-hal aneh tuh di kasur dia. Jadi nggak ditempatin gitu. Jadi memang sengaja dilompatin satu, dikosongin. Pada saat itu gue dengar cerita juga, dia itu coba gitu loh, penasaran. Masa sih gitu, nggak percaya dia. Dia nyoba tidur di kasur itu ya? Coba tidur di kasur itu. Ternyata dia dimimpiin. Dia cerita dimimpiin katanya. Dimimpiin terus teriak-teriak kayak orang kerasukan. Dia lihat siswa itu. Tapi dia nggak apa ya namanya? Dia nggak ngomong gitu. Cuma diem aja di situ, di kasur itu. Dia akhirnya sampai kayak kerasukan gitu kan, kayak teriak-teriak gitulah. Nah terus ini ada satu cerita lagi dari pengasuh gue. Jadi ternyata sebelumnya ini ada yang meninggal juga, tapi beda orang. Di barak itu? Ya, beda orang. Dia meninggal.
Jadi ceritanya yang gini. Pada saat itu kita foto bareng. Foto bareng. Bentuk barisan lah. Bentuk barisan. Pas dicek di foto itu ada itu orang yang meninggal. Itu orang yang meninggal sudah ada. Ke foto. Ke foto. Dan masih ada fotonya. Iya, pas dicek tuh, loh, ini udah meninggal gitu. Ini siswa berapa tahun yang lalu gitu. Gila. Itu di foto ada. Itu di foto ada. Berarti kalau dihitungin jumlahnya lebih ya? Lebih. Gokil. Malah kalau di situ tuh bangunannya itu di tempat gue itu lang. Jadi ini kita pintu masuk, terus lapangan. Ke sana itu melingkar itu di bawahnya itu ada lapangan. Yang gue ceritain tadi awal, lapangan tinggi. Lapangan itu ada pohon tinggi besar itu. Iya. Di sebelah sini lapangan yang tinggi, pohon tinggi besar. Ini kita pintu masuk ke arah barak. Iya. Itu ke arah barak itu bangunan tua lah, kayu-kayu gitu macam. Itu di situ pernah ada yang ngelihat juga. Jadi sepanjang lorong itu ada yang ngelihat siswa bentuknya, tapi nggak ada mukanya juga. Seringnya kayak gitu, nggak ada mukanya dia. Lebih sering itu mereka tuh sama gitu lah, sama persis kayak kita. Tapi mereka nggak ada mukanya. Ini yang cerita ya, siapa? Penjaga. Iya. Itu mereka cerita tuh kayak gitu, kayak ya begitulah yang pernah gue alamin gitu. Itu urban legend tuh di situ ya. Yang turun temurun semua tuh tahu. Oke, dan itu barusan cerita-cerita yang lu teman-teman lu alamin, yang si itu alamin ceritain ke lu ya. Iya. Oke. Jadi sebelumnya udah cerita ke gua kayak gitu. Kalau dari yang lain itu ada lagi teman-teman lu yang sangkatan lu gitu? Sebenarnya banyak. Cuma ya mereka lebih ke arah nggak yang terlalu jelas, nggak yang terlalu, mereka cuma dengar suara gitu. Bahkan kalau yang cuma penampakan itu, mereka seringnya cuma lihat itu aja siswa bentuknya gitu. Iya. Nggak ada yang lebih aneh-aneh gitu. Tapi malah itu sih yang serem sih, yang bikin serem. Iya, karena kan ya tiba-tiba kita foto terus nggak ada orangnya, ya kan? Gila sih. Ya kayak di rumah sakit aja ya, kayak di rumah sakit. Iya, kayak di rumah sakit. Ada suster biasanya nih, suster. Kok ada suster lagi tapi Gitu. aneh. Nah iya, ya gitu-gitu mulai serem. Di suatu tempat yang emang udah ketahuan orangnya pakai seragam ini, pakai baju ini. Tapi ketika itu ternyata bukan. Itu sih yang serem. Tiba-tiba itu. Satu lagi, gue dapat dari sebelum gue cerita. Berarti senior lu nih? Ya, senior gue. Oke. Dari sebelum. Jadi udah apel malam. Tuh kan kita balik ke barak kan. Tidur. Pada saat itu dilakukan pengecekan. Ada satu kasur yang kosong. Ini gue dapat cerita dari senior gue. Satu kasur yang kosong. Dibangunin deh itu semua. Kemana nih anaknya gitu? Oh, dicariin. Cari. Kalau sampai nggak dapet, kalian semua tanggung akibatnya. Akhirnya kita cari semua tuh, keliling-keliling. Lu tahu dia ketemunya di mana? Dia tidur di lapangan itu, yang pohon tinggi besar. Itu kan gelap banget. Itu cuma ada pohon bambu segala macam. Dia tidur di tengah lapangan itu. Disentuh dari jauh. Nih, kalian lihat nih, teman kalian tidur di sini. Gila, Padahal ngapain dia? udah selesai apel malam. Pengecekan itu dilakukan udah tengah malam lewat gitu kan. Itu yang gak gue habis pikir, itu ngapain dia di situ gitu. Iya. Ya kan? Dan kalau jalan pun jauh itu kan? Jalan pun jauh. Maksudnya iya, kalau lu tidur jalan pun terlalu jauh buat Terlalu lu jauh. dikatakan tidur berjalan. Terlalu jauh. Kayak sleepwalking gitu kan, kejauhan ya. Jauh banget. Udah gitu kan konturnya di sana tuh kan berundak-undak. Iya, bisa gelinding. Iya, bisa gelinding dia. Kalau dia sleepwalking atau apa, nggak mungkin sampai menuju tempat di situ. Iya. Segelinding udah sadar kan, kebangun. Iya. Tapi dibangunin tuh
Tapi sebelumnya teman-temannya lihat dia ada sebelum lu mulai pada tidur ada. Pindahin ya berarti dipindahin ya. Kayak dipindahin. Kira dibangunin, dia bilang, loh tadi saya tidur di kasur gitu. Bener berarti. Bener, tadi saya tidur di kasur. Saya pun udah pakai pakaian tidur. Kenapa saya sekarang ada di sini pakai pakaian lengkap gitu? Di tengah lapangan yang gelap banget. Itu diketemuinnya dia di situ. Itu cerita dari senior gue. Yang ya kalau menurut gue sih itu memang benar dipindahin. Iya. Nggak mungkin dia. Iya Atau bisa jadi yang tidur pada saat itu siapa? Bener. Ya kan? Anjing merinding gue. Pada saat itu yang tidur itu siapa? Berarti bukan dia dong. Bener-bener bisa jadi dia masih di situ, cuman dia nggak tahu apa dibuat kayak gimana, terus ada yang ikut. Ada yang ikut. Dalam barak. Ada lagi cerita dari senior gua. Ada orang dari seberang, pokoknya gua lupa dari daerah mana dia. Rantau lah nih orangnya. Rantau. Kalau di situ dibilangin dari awal, yang punya pegangan, punya apa, ditinggal, jangan dibawa masuk. Yang punya wapak kayak gitu-gitu. Ya mungkin dia belum, mungkin gua nggak tahu. Ini dari cerita orang-orang yang dulu, dia itu mungkin buat pegangannya dia atau gimana ya. Dia sosokan, kayak sosokan gitulah. Bentrok jadi penunggu sana sama isiannya dia itu. Sampai teriak-teriak, sampai mukul-mukul tuh. Stres kalau belum stres. Mungkin ya. Mungkin dimanapun juga sebelum kita masuk di klub pasti kan dikasih tahu, kita kan numpang-numpang istilahnya. Iya benar-benar. Enggak yang tiba-tiba lu datang sosok ini gitu kan nggak mungkin. Banyak kejadian kayak gitu. Dulu tuh dari orang-orang dulu dari senior nih pernah cerita juga ada sampai ada yang meninggal di situ karena kecebur sumur. Sumur di mana itu? Di tempat dulu tuh sebelum itu katanya ada sumur. Sebelum gua tuh ada sumur gitu di tempat lapangan yang tadi itu gue cerita. Gue nggak tahu ceritanya lebih detail gimana, cuma yang jelas dari senior gue ini tidur tiba-tiba dicari orangnya nggak ada. Mau dibangunin mau ibadah salat subuh orangnya nggak ada, dicari ternyata dia udah di dalam sumur, udah nggak bernyawa. Itu cerita orang dahulu sih, gue pernah dengar kayak gitu. Kecebur sumur, nggak tahu apa yang mungkin dia berbuat apa di situ, nggak tahu kita juga. Oh ya, gue pernah ngalamin juga di situ waktu pas patroli. Gue baru ingat sekarang. Di mana? Mau patroli muter itu kan. Oh iya. Lagi jalan, ada bangunan nih. Lu patroli sendiri nih apa? Berdua, memang patroli berdua wajibnya kan. Itu gue bangunan tua itu udah nggak beratap lah. Oh iya, kebayang bocor kayak cuma tembok doang. Iya, tembok doang kayak bangunan tua lah. Yang udah rusak banget. Itu gue lihat di situ tuh apa ya Lang ya? Di situ kayak ada ini Lang, apa? Kayak ada orang gitu. Berdiri. Dia orang berdiri aja, diem aja. Lu ngeliat dari jendelanya, dari jendelanya. Itu orang diem aja. Diem gini dong. Diem, patung kayak patung. Diem. Gue lari Lang dari situ. Lu bilang temen lu nggak itu? Gue bilang temen gue. Temen lu lihat juga? Dia bilang pertamanya, Pak, apa sih itu mah? Tiang doang. Oh. Enggak, coba lu lihat lagi. Oh iya. Kabur gue. Pakai baju apa waktu itu orangnya? Sama, seragam juga? Seragam. Gila. Pokoknya lebih jelasnya sih seragam semua gitu. Banyak banget berarti ya penampakan yang ketangkap emang banyak menyerupai peserta diklat itu ya? Banyak banget. Gila. Oh karena emang dari tahun ke tahun sih dipakai. Dari tahun ke tahun kepake, terus habis kepake sepi lagi gitu ya kan. Di area diklat lu itu, kan area luas tuh ya.
Itu ada perkampungan warga nggak? Perkampungan warga itu cuma di depan. Selebihnya ke sana itu udah nggak ada. Selebihnya itu udah hutan gitu. Selebihnya hutan. Perbukitan hutan. Oh, jadi udah paling pojok tempat lu ini? Iya, paling. Jadi pintu masuk Lemdiknya ini masih ada perkampungan warga. Tapi kalau kita naik lagi ke sana itu udah hutan semua. Udah nggak ada lagi perkampungan. Sana tuh udah perbukitan yang hutan gitu. Dan lu tau nggak lu pernah dapat informasi nggak tempat itu tuh dibangun tahun berapa gitu? Tempat itu dibangun kalau nggak salah waktu itu tahun 80-an. Tahun 80-an. Tapi 80-an. tepatnya nggak tahu tahun 80 Ya, berapa. gua nggak tahu 80 berapa. Pokoknya yang jelas itu 80-an katanya sih 80-an. 80-an udah tua berarti cuy. Iya, Sekarangnya 2022. lumayan. Berarti dari awal angkatan yang tahun 80-an itu udah di situ ya. Udah di situ. Gila sih, udah berapa angkatan tuh? Banyak banget. Udah banyak banget. Udah sekarang udah banyak banget. Mungkin udah 40 lebih ini. Malah mungkin udah ada yang pensiun ya. Udah, pasti ada yang pensiun. Banyak. Terus mungkin yang pertanyaan gue yang ini lebih ke lu sih, kayak lu nyeritain gini kayak nggak apa-apa kan ya, kayak dari tadi sih kayaknya cerita lu aman sih, tapi lu nggak kesebut gimana, aman kan ya, tapi ya Ini sih cuma sebagai sharing aja. iya gitu. dan kita juga nggak jelek-jelekin apa-apa kan, Berbagi pengalaman. iya bener-bener aman lah ya berarti ya. Berbagi pengalaman. Karena di setiap orang diklat gitu pasti ada. Iya. Pasti ada pengalaman mistis lah. Cuma mungkin saat ini baru gua yang cerita gitu. Iya sih, gue belum, iya dari maksudnya dari yang apa pekerjaan lu ini di channel horor, mungkin gue baru dapat dari lu ini cerita ini. Mungkin bisa ada yang lebih serem dari gua mungkin. Iya, tapi belum sih, gue belum nemu sih. Ya mungkin gue juga belum tahu nih channel horor mana yang ngangkat kisah dari yang pekerjaannya sama kayak lu ini. Mungkin yang nonton pun udah pasti, oh ini udah pasti tahu lah. Iya. Emang kita nggak nyebut karena Ya. dilarang ya. Kayak Privasi juga sih. Privasi sih ya, negara soalnya. Berbau negara bukan swasta nih. Karena maaf ya sahabat lonceng, kenapa kita nggak nyebutin secara gamblang pekerjaan Ojan ini karena negara. Mohon maaf. Gitu. Ya gitu, jadi ya itu sih yang selama gua itu. Karena kan gua di sana 7 bulan. Ya, lama ya, lumayan Lama 7 bulan. lumayan lama. Jadi nggak mungkin kalau gua nggak ada cerita gitu. Iya sih. Makanya pas lo udah cerita nggak Jan? Masa nggak ada? Ada lo, ada, tapi emang lu nya aja sibuk mulu. Gila. Iya. Sibuk mulu. Oke, Jan, mungkin itu tadi cerita dari lu ya. Ya. Oke nih, gua mau ngucapin terima kasih banyak nih sama lu sama-sama, gua nih, juga. udah mau nyeritain sama sahabat lonceng semua, ada sharing-sharing pengalamannya nih. Gila sih, epic sih ceritanya. Gue baru kebayang ternyata ada gitu loh. Pas lu lagi pendidikan tuh ada. Iya. Banyak juga, bukan ada lah. Banyak banget. Gila. Banyak banget. Nah, buat teman-teman nih tentang cerita Ojan ini apa pendapatnya atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke Instagramnya Ojan. Di Instagram lu di mana Jan? @mfalvarezi triple i. Nah itu nanti linknya bakal kita taruh di deskripsi di bawah video ini. Teman-teman bisa langsung klik aja, bisa langsung tanya langsung ke Ojannya langsung. Oke, sekali lagi nih buat sahabat lonceng yang suka sama video-video di channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe channel Lonceng Misteri, like video ini, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung bercerita di studio Lonceng Misteri sama seperti Ojan barusan, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, kalian bisa langsung DM aja dan voice note cerita kalian. Oke, sekian dulu dari gue Gilang Ahaditya izin pamit, Ojan juga izin pamit. Bye-bye.